Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkahnya lah, nikmatnya lah kita sampai saat ini dapat menghirup udara segar, dapat menikmati kehidupan ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita semua umat muslim dapat berjalan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari jalan tersesat menuju jalan yang lurus kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini saya ingin untuk mencurahkan atau menyampaikan sesuatu yang sangat mendalam mengenai rukun Islam kita yang kedua, yaitu sholat. Pada suatu hadis, sholat pernah disinggung atau disampaikan pada hadis yang berbunyi, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, sama saja dengan mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam. Hadis Imam Baihaqi. Hadis di atas menggambarkan betapa pentingnya sholat. Bahkan sholat diibaratkan sebagai tiang agama atau pondasi agama. Bayangkan saja bila rumah didirikan tanpa pondasi, apakah rumah itu dapat berdiri tegak? Apakah rumah itu dapat kokoh? Apakah rumah itu mampu untuk menopang hidup kita? Tentu saja jawabannya tidak. Demikian dengan agama Islam. Jika kita tak mendirikan sholat, roh Islam kita yang dalam diri kita, dalam seorang muslim, akan mudah roboh pula, akan mudah hancur. Kita akan semakin dekat dengan kemusyrikan, hal yang batil. Karena sesungguhnya sholat inilah yang menjadi rem kita, yang menjauhkan kita pada hal-hal yang batil. Lalu ada lagi. Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatiannya kepada sholat. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung, dia akan selamat. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Hadis Imam Tabrani. Maka artinya, sholat merupakan ibadah wajib yang tak bisa kita tinggalkan begitu saja. Sholat adalah tiang agama yang merupakan amalan yang akan Allah hisab pertama kali kelak. Sholat juga harus ditegakkan. Ini adalah syair Islam yang paling besar, yang besar. Ini yang bisa membedakan antara orang itu muslim atau kafir, yaitu dengan sholat. Sampai Nabi pernah bersabda pada hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Akhirnya ketika dia meninggalkan sholat, dia sudah masuk di ambang pintu kekafiran. Maka sholat itu harus ditegakkan. Maka para ulama-ulama diantaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh bin Usaimin, yang lainnya rahmatullah. Kalau ada orang puasa tapi tidak sholat, tidak sahlah puasanya.
tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan orang-orang dia puasa tapi tidak sholat. Karena banyak sekali orang puasa tapi tidak sholat. Dia bangun untuk sahur tapi tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, apalagi sholat tarawih. Bahkan ketika orang tidak sholat, ancamannya itu berat. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, kenapa kalian masuk neraka Syaqor? Kami ini dulu tak mengerjakan sholat. Quran surat Al-Mudathir. Jadi telah disebutkan dalam Al-Quran pula, kenapa seseorang itu masuk ke neraka Syaqor? Karena berkata bahwa mereka tidak sholat, tidak mengerjakan sholat. Jadi masalah sholat ini sangat besar ya, tidak boleh sembarangan. Bahkan Nabi menyuruh agar kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat ketika umur 7 tahun. Nabi menyuruh kita untuk menyuruh anak kita sholat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun pun belum sholat, maka Nabi menganjurkan kita untuk memukul anak kita agar mereka sholat. Dalam wasiat Nabi menjelang wafat ialah sholat. Sholat, kalau kita tidak memerintahkan anak kita untuk sholat, nanti kita akan bahaya. Kalau sudah meninggalkan sholat, itu akan menjadi sumber kejelekan, sumber kekafiran, sumber kekufuran. Karena sholat ialah tiang agama. Jika hancur sholat kita, maka semuanya akan hancur. Jadi, kalau orang itu tidak melakukan sholat, rusaklah semuanya. Kehidupan rusak, agama rusak. Sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya seumur hidup kalau tidak ada sholat. Tidak ada keberkahan pula dalam hidup kita. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Ketika orang meninggalkan sholat, hukuman berat dalam Islam. Karena dia berada di ambang pintu kekafiran ketika dia meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama yang harus kita tegakkan. Kalau kita meninggalkan sholat, maka hancurlah pondasi agama kita. Maka hilanglah ruh Islam kita. Maka sebagai umat muslim, kita harus mengerjakan sholat 5 waktu, sholat sunnah jika perlu. Sampai sini yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.